Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu dan juga teman-teman semuanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Profesor Dr. Haji Cece Rahmat MPD dan Ibu Purwati SPD MPD selaku dosen pengampu dalam mata kuliah Kebijakan dan Inovasi Pendidikan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas nikmat rahmat dan karunia-Nya pada pagi kali ini kita dapat bertatap maya gitu ya, menonton di YouTube record dari materi hari ini. Salawat dan salam mari kita panjatkan pada junjungan alam yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabiin tabiatnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 4. Nama saya Ridli Ahmad Fauzi dan rekan saya. Ya, nama saya Ana Febrian Effendi. Pada pertemuan kali ini kita akan sedikit menyampaikan terkait proses pengambilan keputusan. Proses pengambilan keputusan dalam inovasi. Sebelumnya izin share screen terlebih dahulu. Baik. Mata kuliah Kebijakan dan Inovasi Pendidikan. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas terkait proses keputusan inovasi dengan dosen pengampu Bapak Profesor Dr. Haji Cece Rahmat MPD dan Ibu Purwati SPD MPD. Nah, untuk pematerian pertama akan disampaikan oleh teman saya Teh Ani Febriani Effendi. Kepada Teh Ani saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Yap, boleh next slide. Nah, yang pertama di sini kita akan membahas mengenai pendidikan. Apa itu pendidikan? Nah, di sini dijelaskan bahwa pendidikan adalah sebagai proses transformasi budaya sejatinya menjadi wahana bagi perubahan dan dinamika kebudayaan masyarakat dan bangsa. Nah, oleh karena itu, pendidikan yang diberikan melalui bimbingan, pengajaran, dan latihan harus memenuhi tuntutan pengembangan potensi peserta didik secara maksimal, baik potensi intelektual, spiritual, sosial, moral, maupun estetika sehingga terbentuk kedewasaan atau kepribadian seutuhnya. Nah, dapat dipastikan secara aksiologi bahwa pendidikan ini memang diciptakan untuk adanya perubahan karena berkenaan dengan penanaman nilai-nilai kebenaran, kesucian, dan kebaikan hidup bagi manusia. Nah, dalam perspektif individu ini, proses pendidikan menghasilkan perubahan tingkah laku, yang mana perubahan tingkah laku pada anak didik ini melalui pembinaan atau bimbingan terhadap potensi. Nah, sedangkan dalam tinjauan sosial, pendidikan ini merupakan transformasi budaya dari suatu generasi, yaitu pendidik dan tenaga kependidikan, kepada anak didik sehingga terbentuk pribadi berbudaya sesuai dengan karakter bangsa dan mengembangkan kebudayaan baru dalam mengantisipasi perubahan. Nah, pendidikan formal dalam keluarga, pendidikan sekolah, dan pendidikan masyarakat ini harus disinergis dalam pelaksanaan peran dan fungsi pendidikan. Boleh next slide. Nah, untuk selanjutnya ada mengenai inovasi. Nah, apa itu inovasi? Nah, kata inovasi ini sering diartikan sebagai segala sesuatu yang baru. Nah, inovasi ini merupakan suatu ide-ide atau hal-hal yang praktis ataupun metode ataupun cara yang diamati bahkan yang dirasakan sebagai sesuatu yang baru seseorang maupun masyarakat. Nah, menurut Wojo Wasito S tahun 1972 dalam bahasa Inggris, yaitu inovasi adalah an idea practice or object that perceived as new by individual or other unit of adoption.
Boleh next slide. Nah, lanjut mengenai proses keputusan inovasi. Next slide. Nah, proses keputusan inovasi. Di sini proses keputusan inovasi ini adalah proses yang dilalui atau yang dialami individu atau unit pengambil keputusan yang lain, mulai dari pertama tahu adanya inovasi, kemudian dilanjutkan dengan keputusan menerima atau menolak inovasi, kemudian implementasi inovasi, dan konfirmasi terhadap keputusan inovasi yang telah diambilnya. Di sini menurut Rusdiana A. tahun 2014. Nah, proses keputusan inovasi ini tidak berlangsung seketika, tetapi merupakan serangkaian kegiatan yang berlangsung dalam jangka waktu tertentu. Nah, sehingga individu atau organisasi dapat menilai gagasan yang baru sebagai bahan pertimbangan untuk melanjutkan atau untuk bahan pertimbangan untuk selanjutnya menolak atau menerima inovasi dan menerapkannya. Nah, mungkin cukup sekian pemateri yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih pada Teh Ane Fidiana Effendi yang tadi sudah menyampaikan ini, mulai dari apa itu pendidikan, terus apa itu inovasi, kan? Nah, terus tadi juga sempat disinggung terkait ke proses keputusan inovasi. Di saat tadi sudah disampaikan kan mengenai proses keputusan inovasi, berarti di sini bisa diartikan bahwa bila di dalamnya ada proses, berarti ada tahapan-tahapan, ada step by step yang harus dilalui, yang harus benar-benar itu tidak boleh terlewatkan, kan? Nah, di sini ada 5 tahap gitu kan untuk keputusan inovasi. Ini diambil dari Rogers gitu kan dalam Gillar dan Dana ya. Nah, apa aja nih yang kelima itu kan? Nah, tentunya yang pertama kan dalam proses keputusan inovasi kita harus tahu dulu berarti goalsnya dari keputusan inovasi itu apa kan? Goalsnya itu antara orang itu menyetujui inovasi tersebut gitu kan ataupun tidak gitu kan, antara menerima dan tidak. Karena harus I'm okay, you okay gitu kan. Tidak bisa I'm okay, you not okay kan? Itu tidak akan bisa berjalan kan. Itu yang harus menjadi tujuan terlebih dahulu dalam tahap keputusan inovasi. Nah, yang pertama tahap pengetahuan kan. Nah, tahap pengetahuan ataupun knowledge. Kenapa ini harus pertama gitu kan ada gitu kan? Karena pada dasarnya di saat kita ingin menyampaikan, di saat kita ingin mendiseminasikan dari inovasi kita kan, bagaimana nih si inovasi kita itu sampai kepada orang-orang. Mereka harus tahu dulu, isi dulu pengetahuan mereka gitu kan? Baik itu secara tekstual ataupun secara kontekstual kan? Bisa berupa tulisan-tulisan kan? Ataupun bisa secara langsung, secara lisan dalam hal penyampaian pengetahuan itu, penyampaian knowledge, transfer of knowledge kan? Itu termasuk ke dalam proses belajar kan? Kalau misalnya mau ditarik lagi dari proses belajar kan, kalau menurut undang-undang Sisdiknas kan, usaha sadar dan terencana kan? Nah, di sini juga dalam keputusan inovasi apa implikasinya kan? Nah, di sini pengetahuan dulu harus ditambah kan? Bagaimana misalnya bagaimana agar Teh Anu itu paham dengan inovasi yang saya buat kan? Bagaimana Teh Anu itu dapat menerima. Sebelum ke menerima, Teh Anu itu harus mengetahui gitu kan, inovasi yang saya buat itu apa gitu kan. Terus kita akan masuk ke tahap yang selanjutnya, tahap bujukan, persuasion gitu kan. Ada pendekatan persuasif katanya ada gitu kan, bagaimana kita bisa membujuk kan? Bagaimana teknik komunikasi kita kan? Bagaimana kita bisa memaksimalkan kemampuan berkomunikasi kita untuk mendiseminasikan ataupun agar inovasi kita itu diterima kan? Salah satu hal yang paling inti di sini kan, tahap bujuk gitu kan, tahap membujuk gitu kan di sini. Dari tahap bujukan inilah kan, nanti akan muncul kan, bagaimana agar Teh Anu itu
dapat menerima inovasi dari saya. Nah, yang selanjutnya di sini ada step yang ketiga, tahap keputusan decision. Kan? Keputusan itu ada dua, antara TA menerima dengan tidak. Kalau misalnya diruntut dari awal, pengetahuannya dulu ditambah TA harus tahu dulu, teman-teman harus tahu dulu. Setelah tahu, kita gunakan teknik komunikasi kita, gunakan bujukan-bujukan kita. Setelah terjadinya komunikasi gitu kan, antara komunikator dengan komunikan, maka akan hasillah dari komunikan itu ada feedback gitu kan. Feedbacknya itu berupa keputusan, dan keputusan itu antara dua, ya atau tidak, ya menerima atau tidak menerima inovasi yang kita buat, inovasi yang kita sarankan, inovasi yang kita diseminasikan. Nah, setelah itu gitu kan, setelah ada tahap keputusan ini, ada tahap implementation, tahap penerapan. Oleh siapa tahap penerapan ini? Oleh orang yang menerima inovasi tersebut, oleh orang yang langsung bersentuhan dengan inovasi tersebut, oleh orang yang menerima kebermanfaatan dari inovasi yang kita buat, yang kita ciptakan, yang kita create. Implementasi, diaktualisasikan. Nah, ini hal-hal tahap-tahap gitu kan, yang tidak bisa dihilangkan, ini gitu kan. Harus ada gitu kan. Dan pasti ada tahap implementasi kan. Implementasi itu tergantung keputusan yang diambil. Kalau keputusannya ya, berarti implementasinya itu inovasi yang kita itu digunakan, inovasi yang kita yang kita sarankan itu digunakan oleh mereka, kan? Digunakan oleh mereka. Kalau misalnya dari tahap keputusan ini tidak, gitu kan? Nah, berarti tahap implementasiannya stuck, gitu kan? Tidak akan berjalan secara secara luas intinya ya. Dan kebermanfaatannya itu tidak akan luas, gitu kan? Nah, selanjutnya ada yang namanya tahap konfirmasi. Gitu kan? Tahap konfirmasi ini adalah salah satu tahap yang sangat penting, gitu kan? Ini termasuk ke dalam tahap evaluasi. Kalau misalnya dibalikan lagi kepada teori manajemen, gitu kan? Planning, actuating, controlling, gitu kan? Evaluasi juga masuk. Actuating, controlling, evaluasi. Tahap konfirmasi ini termasuk ke dalam tahap evaluasi sendiri. Apakah orang-orang itu menerima dengan baik, dan bagaimana feedback dari mereka? Apakah orang-orang itu merasakan dampak inovasi yang kita buat? Karena balik lagi, inovasi dibuat itu untuk mempermudah, bukan mempersulit. Kalau misalnya ada yang mudah, kenapa kita memilih yang sulit? Nah, itulah inovasi yang harus kita buat, gitu kan? Inovasi yang harus kita gunakan, inovasi yang harus kita create, gitu kan? Harus ada praksisnya, harus mampu untuk diimplementasikan, dan harus mampu untuk digunakan dan dirasakan kebermanfaatannya langsung. Itu hal yang paling penting dalam inovasi. Nah, diruntut lagi dari awal, pengetahuan ininya dulu diisi, terus bujukan ininya diisi, gitu kan? Ini apa? Feeling mereka, kasih mereka bujuk. Yang nantinya itu ada aksi. Aksinya itu berupa keputusan. Udah keputusan ya implementasi. Udah implementasi, dikonfirmasi oleh si pembuat inovasi itu. Apakah misalnya TAN itu puas atau tidak dengan inovasi yang saya buat? Terus apa kekurangannya? Nah, itulah yang akan menjadi pembaharuan dalam inovasi selanjutnya. Ada pembaruan, inovasi itu tidak selamanya harus baru, kan? Tapi ada namanya pembaharuan dari sesuatu yang misalnya, oh kita kaji nih, dari ini apa nih yang kurang, kita perbaiki di tahun depan. Di tahun depan dievaluasi lagi apa yang kurang, sehingga nanti itu tercipta yang sempurna. Nah, itu untuk tahapan keputusan inovasi. Selanjutnya ada yang dinamakan dengan tipe keputusan inovasi. Sama halnya dengan tipe-tipe kepemimpinan, tipe-tipe
dalam mengambil kebijakan, mengambil keputusan. Nah, di sini yang pertama ada keputusan inovasi opsional. Nah, opsional itu berarti pemilih menerima atau menolak inovasi berdasarkan keputusan yang ditentukan oleh individu. Jadi tidak ada intervensi dari orang lain. Misalnya saya menawarkan barang A, inovasi yang saya buat kepada Tehan. Tehan itu tidak menerima masukan dari orang lain. Kalau misalnya menurut Tehan itu penting gitu kan, berarti menerima. Kalau misalnya tidak penting, ya tidak diterima. Itu secara singkatnya terkait keputusan inovasi yang mudah dimengertinya. Opsional. Kalau misalnya kita membutuhkan, ya kita terima. Kalau misalnya kita tidak membutuhkan, berarti kita diamkan saja. Acuh saja terhadap inovasi yang dibuat. Ini keputusan inovasi kolektif. Nah, balik lagi, ada nama kolektif di sini. Berarti harus melibatkan sekelompok orang, harus melibatkan banyak orang, bukan hanya satu orang. Berarti ini harus kepada satu kelompok yang ditujukannya itu. Apakah misalnya kita buat satu inovasi nih, khususnya kelompoknya kelompok apa nih? TK misalnya. Usianya usia berapa? 4-5 tahun atau 5-6 tahun. Nah, nanti kita ambil apakah mereka itu setuju atau tidak. Setuju atau tidaknya mereka itu berdasarkan voting dari semuanya, kan? Tidak terpaku terhadap satu orang. Tidak terpaku terhadap satu orang. Nah, seperti itu. Selanjutnya ada keputusan inovasi otoritas. Nah, kalau misalnya keputusan inovasi otoritas ini lebih kepada orang-orang yang memegang kebijakan, orang-orang yang mempunyai power, gitu kan, yang mempunyai kredibilitas lebih. Nah, itu keputusan prioritas, otoritas bukan prioritas. Maaf. Nah, otoritas itu berarti berhubungan langsung mengambil kebijakan. Nah, berarti kita langsung, kalau misalnya kita membuat inovasi terkait PAUD, terkait TK, berarti kita langsung obrolkan saja kepada direktorat jenderalnya. Itu kita langsung tidak ke bawah dulu, gitu kan. Maksud ke bawah di sini kepada siswa-siswa, tidak, kepada guru-guru tidak. Kita langsung ke atas, agar dari atas itu ada apa namanya? Ada instruksi ke bawah, gitu kan. Kalau keputusan inovasi otoritas ini bisa kita gunakan nih untuk membuat inovasi yang benar-benar ini itu dibutuhkan, bukan hanya lingkup regional, bukan hanya lingkup kelompok itu saja, tapi sudah lingkupnya nasional. Bisa saja kita lingkupnya internasional. ASEAN ada Semio gitu kan di sini. Cecep, Semio, Cecep yang berhubungan dengan anak usia dini. Kita tinggal buat saja inovasi yang kita buat, kita berikan ke mereka. Apakah mereka menerima atau tidak? Untuk diseminasinya berarti ada di mereka. Diseminasinya ada di mereka juga. Bukan jadi diseminasi itu mungkin berlanjut dari kemarin, tidak hanya dilakukan oleh kita, bisa dilakukan oleh orang lain juga. Tergantung inovasi apa yang kita buat. Nah, tergantung stakeholder mana yang kita ambil, yang kita gayet. Nah, itu yang akan berpengaruh pada inovasi kita. Dan seberapa berpengaruh inovasi yang kita buat, seberapa kebermanfaatannya itu berimpact, bukan hanya pada satu orang saja, bukan hanya kepada satu kelompok saja, tapi seluruhnya. Lebih komprehensif, lebih menyeluruh. Itu yang perlu kita lakukan sekarang. Mahasiswa adalah jawabannya, kita adalah jawaban. Indonesia membutuhkan kita. Kalau misalnya kita masih rebah-rebahan kan hari ini, hey, yang mau jadi guru, yang mau jadi pejabat bukan hanya teman-teman saja, bukan hanya saya saja. Di luaran masih banyak. Harus punya jiwa kompetitif. Dari diri kita harus punya jiwa kompetitif. Kalau misalnya tidak memiliki jiwa kompetitif, yang mempunyai jiwa untuk berkompetensi, kita akan tertinggal. Kita lihat perkembangan dunia sekarang ini sangat cepat. Disruption. Bukan siapa yang lebih besar, tapi siapa yang lebih cepat. Bukan siapa yang lebih pintar, tapi siapa yang lebih cerdas. Jadi konsepnya sekarang bagaimana kalau saya mau melakukan apa-apa itu cepat dan tepat.
bukan hanya cepat tapi harus tepat juga. Tepat dan cepat, nah, harus dua-duanya. Dan maka dari itu kita sebagai mahasiswa itu harus memiliki prinsip-prinsip untuk mendukung keberlangsungan hidup kita ke masa depan. Nah, dengan inovasi adalah salah satu jalannya. Nah, inovasi juga ini termasuk ke dalam gerakan apa yang harus digaungkan pada abad 21 ini, apa? 4C gitu kan. Critical thinking, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif. Kreatif di sini. Dari kreatif ini mudah-mudahan dapat menciptakan satu inovasi. Balik lagi, bukan hanya berguna untuk diri pribadi, bukan hanya berguna untuk satu kelompok, tapi untuk seluruh yang lebih komprehensif. Nah, lanjut, keputusan inovasi kontingensi. Kontingen, kan? Apa gitu kan? Kontingen itu maaf. Kontingensi di sini teman-teman. Nah, kayak gini. Contohnya nih, kalau dari kontingensi itu pemilih menerima atau menolak suatu inovasi dapat dilakukan setelah ada keputusan inovasi yang mendahuluinya. Misalnya di sebuah perguruan tinggi, seorang dosen tidak mungkin untuk memutuskan secara opsional untuk memakai komputer sebelum didahului keputusan oleh pimpinan fakultasnya untuk melengkapi peralatan fakultas dengan komputer. Jadi, ciri pokok dari keputusan inovasi kontingensi ini adalah digunakannya dua atau lebih keputusan inovasi yang secara bergantian untuk mengatasi suatu difusi inovasi, baik keputusan opsional, kolektif, maupun otoritas. Nah, kalau misalnya keputusan inovasi ini bukan hanya dari satu pihak saja, harus ada dari pihak-pihak lain yang mendukungnya. Bukan hanya dari keinginan saya saja, kita saja, tapi harus ada dukungan dari yang lain dengan pemegang kebijakan yang lebih tinggi. Tadi yang dicontohkan bukan di saat dosen ingin menciptakan pembelajaran dengan menggunakan komputer, kan? Harus ada keputusan dari pimpinan fakultas, kan? Untuk apa itu? Untuk mengadakan komputernya terlebih dahulu. Jadi hal-hal kecil. Jadi bisa kita berbicara keputusan inovasi kontingensi ini kontingen, gitu kan? Ada ialah lebih ke arah sana. Semoga mampu untuk dipahami oleh teman-teman. Nah, dan selanjutnya ada model proses inovasi. Apa saja model-model proses inovasi ini? Nah, sebenarnya itu dalam makalah banyak, teman-teman. Dalam makalah banyak. Nah, mungkin kalau dari saya sendiri itu saya akan mengambilnya yang dari Rogers saja. Nah, dari Rogers itu ada 5 tahap, gitu kan? Mulai dari tahap menyadari, tahap menaruh perhatian, menilai, mencoba, dan menerima. Di sini balik lagi, apa yang dimaksud dengan menyadari di sini, itu kan menurut Roger. Kalau saya itu menafsirkan menyadari menurut Roger itu, kita itu butuh atau tidak terhadap inovasi itu, terhadap sesuatu hal yang dibuat itu, yang di-create itu oleh Teh Ani, oleh teman-teman semuanya. Kita butuh atau tidak? Kita sadar atau tidak? Kalau misalnya kita tidak butuh, sudah saja, gitu kan? Ya, gitu. Saja menaruh perhatian. Step yang kedua dari Rogers itu, menaruh perhatian. Apa sih menaruh perhatiannya itu? Nah, yang dimaksud dengan menaruh perhatian dari dalam perspektif saya, kan? Jadi kita itu ada ketertarikan. Di saat kita di awal itu menentukan butuh atau tidak, kita akan, kalau misalnya kita butuh, kita tertarik nih dengan hasil inovasi yang dibuat oleh KAN. Selanjutnya yang ketiga itu menilai, wah kayaknya ini bakal bagus deh kalau digunakan oleh saya. Setelah ada kata-kata tersebut, kita mencobanya. Mau dicoba di lembaga saja, mau dicoba di yayasan saya.
setelah kayak gitu menerima atau adoption gitu kan, kita mengadopsi, kita menggunakan baik itu metode, baik itu teknik, baik itu cara, ataupun apapun itu yang berhubungan dengan inovasi. Karena inovasi itu bukan hanya harus terlihat gitu kan, harus terlihat, tidak gitu. Inovasi itu bisa berupa sebuah gagasan pun bisa saja termasuk inovasi. Nah, gagasan pun bisa disebut kepada inovasi gitu kan. Karena gini ya, inovasi itu bukan hanya segala sesuatu yang harus berwujud saja, tidak. Kan tadi di awal sudah dijelaskan oleh Tean juga ya kan, nah, bahwasanya inovasi itu suatu ide bisa saja, hal yang praktis bisa saja, metode atau cara, baik itu yang diamati atau yang dirasakan, baik itu oleh seseorang ataupun suatu masyarakat. Nah, di sanalah kita harus menjadi jawaban. Salah satu peran dari mahasiswa itu kan, sosio kontrol. Apa yang akan kita kontrol gitu kan? Mengontrol diri sendiri pun tidak bisa. Nah, kita harus menyadari apa tugas dari kita mahasiswa. Hanya rebahan saja, hanya belajar saja, tidak. Tridharma perguruan tinggi harus dijalankan. Pendidikan, penelitian, pengabdian itu yang paling harus kita lakukan gitu kan. Semuanya harus gitu kan. Balik lagi, semuanya memang harus gitu kan. Nah, mungkin itu yang dapat saya dan juga Teh Anu gitu kan sampaikan terkait proses keputusan inovasi. Mudah-mudahan ini akan menjadi pengantar dalam diskusi kita pada pagi kali ini, dan terima kasih kepada teman-teman yang telah yang telah menonton video ini sampai akhir walaupun skip tidak apa-apa. Terima kasih ya kepada teman-teman yang sudah menonton sampai detik ini ya. Semoga apa yang saya dan juga kami sampaikan ada kebermanfaatannya, dapat bermakna dan bermanfaat bukan hanya untuk saya, tapi untuk kita semuanya. Ingat teman-teman, kita sadari posisi kita sadari peran kita sadari diri kita, apa yang harus kita lakukan. Mulai dari kapan? Hari ini. Cek Sunda nama ulah diengke-engke bisa jadi bangke. Mari kita lakukan perubahan dari sekarang dan terus seterusnya. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kesalahan dari kami, baik itu dalam kata-kata atau apapun itu. Ya, terima kasih. Indonesia membutuhkan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.